Selamat pagi. Pagi, Pak. Mana udah pada sarapan belum? Sudah. Ya harus semangat ya, karena kita sekarang mempelajari sejarah bangsa, berarti kita harus semangat untuk mempelajari ya. Untuk yang pertama-tama kita harus berdoa terlebih dahulu, berdoa dipimpin oleh Anda, silakan harus memimpin doa. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah memimpin doa untuk mempelajari pagi hari ini. Untuk kursi yang kosong bagian depan untuk silakan maju terlebih dahulu. Silakan isi kursi yang depan terlebih dahulu ya. Siapa? Dia mau dia sakit. Ya, kita menyanyikan lagu Indonesia terlebih dahulu karena kita mempelajari sejarah bangsa. Untuk semuanya silakan berdiri. Dengan kita menunjukkan tujuan pembelajaran dalam materi ini. Yang pertama, setelah menyimak penjelasan guru, siswa dapat menganalisis unsur penting membangun cerita pendek dengan tepat. Setelah membaca cerita pendek yang telah disediakan guru, siswa dapat memahami latar belakang peristiwa bertemakan sejarah bangsa dengan tepat. Setelah menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pendek bertemakan sejarah bangsa dengan tepat. Jadi tujuan pembelajaran kali ini tidak hanya dengan merumuskan pada cerita pendek saja ya. Jadi ada terkaitannya dengan mata pelajaran yang lain yaitu sejarah-sejarah. Jadi apa kalian tahu apa itu cerita pendek yang bertemakan sejarah? Ada yang tahu? Gak ada. Tidak ada yang tahu. Jadi cerita pendek bertemakan sejarah itu apa? Ini suatu cerita di kalangan bangsa Indonesia yang mengaitkan dengan keadaan yang terjadi di Indonesia. Tidak hanya tentang kemerdekaan saja, tentang budaya juga bisa jadi sejarah bangsa. Dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas unsur pembangun cerita pendek, latar belakang, peristiwa, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pendek. Pada pertemuan kali ini saya tidak akan terlalu fokus pada unsur-unsur pembangun cerita pendek karena kalian sudah pasti paham pada unsur-unsur pembangun cerita pendek kan? Dan juga sudah dipelajari pada masa SMP ya. Yang pertama ada tema. Tema itu apa? Masa belum pasti tema apa? Ide pokok cerita, Pak. Ide pokok cerita ya. Nah, tema itu adalah ide pokok
sebuah cerita. Tokoh atau penokohan, mereka tahu tokoh dan penokohan apa bedanya? Tokoh itu orangnya, penokohan itu sifat atau wataknya. Ya benar. Tokoh dan penokohan itu adalah suatu perbedaan ya. Tokoh itu pemeran dan penokohan itu adalah sifatnya. Alur. Jalan cerita. Jalan cerita. Alur adalah jalan cerita dalam sebuah cerita ya. Dan ada satu alur dalam cerita pendek, alur spidol. Itu Pak. Ada juga alur yang merupakan struktur dari cerita pendek. Yang pertama, orientasi. Apa orientasi, ada yang tahu? Pengenalan. Pengenalan cerita. Komplikasi. Inti dari cerita atau masalah yang disebabkan oleh sebab akibat. Yang ketiga ada resolusi ataupun masalah penyelesaian. Dan yang terakhir adalah koda, pesan yang disampaikan. Ini juga merupakan sebuah alur atau struktur dari cerita pendek. Yang keempat adalah latar. Latar adalah suatu komponen yang terdapat di dalam unsur-unsur pembangun cerita yang mampu mengidentifikasi dari waktu, tempat, dan suasana. Yang kelima ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah suatu ungkapan dari sebuah penulis untuk menceritakan sebuah ceritanya dalam bentuk kiasan. Sudut pandang adalah suatu pengarang untuk menciptakan sebuah tokoh. Ada yang tahu sudut pandang ada berapa? Ya, sudut pandang terdapat ada 3. Yang pertama sudut pandang pertama, sudut pandang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang pertama itu diibaratkan sebagai tokoh utama dan juga bisa sebagai tokoh utama dan juga sebagai tokoh campuran. Terus amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan dalam cerita. Lanjut. Nah, silakan buka gawai kalian dan scan. Kita akan baca cerpen yang bertemakan sejarah. Bisa. Ya udah, kita untuk baca silakan untuk menaruh gawainya kembali. Coba ditanya, apa kesan pertama kalian setelah membaca cerita pendek tersebut? Tentang apa sih cerita pendek tersebut? Perang yang terjadi di Makassar dengan mempertahankan kemerdekaan tanah kelahiran mereka Pak melawan penjajahan Belanda. Ya, itu adalah salah satu komponen yang terjadi. Jadi itu juga salah satu latar belakang dari cerita pendek tersebut ya. Latar belakang itu apa sih yang dimaksud latar belakang? Yang dimaksud latar belakang ada isi dari cerita tersebut apa saja sih? Jadi latar belakang itu di latar belakangnya dengan biasanya ya 5W 1A. Apa 5W 1A? Apa? Di mana? Mengapa? Siapa? Apa? Bagaimana? Biasanya latar belakang itu terdiri dari bawah setua tersebut. Entah itu apa sih tokoh utama yang melakukan. Jadi perbedaan dari unsur pembangun cerita puisi dan latar belakang itu beda ya. Jadi unsur pembangun cerita puisi itu disebut intrinsik,
dan latar belakang dan nilai-nilai kehidupan itu adalah unsur esensinya. Jadi di latar belakang ini apa? Nah, ini nomor satu Pak. Biasanya seperti itu. Yang selanjutnya ada nilai-nilai kehidupan. Nilai moral. Nilai moral adalah suatu tingkat nilai yang terdapat di masyarakat tentang etika, perilaku. Nilai budaya apa? Coba Iranda. Apa itu nilai budaya? Nilai budaya, nilai adat. Silakan dibantu Aulia. Nilai yang ada dalam suatu masyarakat atau Bukan adat budaya dalam masyarakat. Ya, nilai budaya adalah suatu nilai yang turun temurun biasanya. Terus ada nilai agama dan religi. Nilai agama dan religi yang terbagi dari ketuhanan, entah itu sholat, entah itu ibadah, surga, neraka, dosa, pahala. Itu semua nilai agama dan nilai religi. Dan yang terakhir nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang terdapat di masyarakat tentang tingkah laku juga, seperti membantu orang tua, berkata sopan, berkata sopan. Jadi Bapak ingin bertanya, apa contoh dari nilai moral, budaya, nilai religi, dan nilai sosial? Silakan diisi, saya Bapak akan beri hadiah. Silakan maju. Gak ada yang mau hadiah ini? Hah? Satu aja sih cukup, satu aja. Contoh dari nilai-nilai tersebut. Tingkah lakunya apa? Apa buat? Selalu bersikap jujur. Oke, terima kasih Akbar sudah membantu. Tepuk tangan untuk Akbar. Ini yang baru bersedia untuk kamu menjawab. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Silakan. Ya, boleh saling menghargai. Ini awalnya tepuk tangan juga boleh dong. Ya. Apa urat? Gimana kebetulan? Oke, tepuk tangan dong. Ini urat. Terima kasih. Ada lagi? Nilai sosial itu kan paling gampang loh. Nilai sosial tadi sudah saya sebutkan. Ayo. Gak ada. Gak ada lagi. Ayo kita lagi nih. Hah? Apa dia? Boleh. Tepuk tangan jalan. Terima kasih ya. Oke. Untuk selanjutnya kegiatan kita adalah untuk diskusi kelompok ya. Untuk kelompoknya ini, silakan untuk bergabung pada kelompoknya masing-masing.
pertanyaan tersebut itu ada unsur estetik dan unsur estetik. Karena untuk kalian berdiskusi secara kelompok. Jika ada kesulitan, silakan untuk bertanya kepada Bapak. Baik, saya rasa cukup untuk diskusi kelompoknya. Gak apa-apa. Seadanya saja. Silakan untuk saya minta untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan. Ayo kelompok 2. Kalian perhatikan dulu temannya depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dijelaskan pemerintahan. Asik. Untuk yang nomor pertama itu apa tema dari cerita pendek tersebut? Tema dari cerita pendek tersebut yaitu kemerdekaan. Lalu yang kedua, berdasarkan analisis tokoh dan ketokohannya, mengapa Ustadz Syamsuri disebut tokoh utama dan Rahing adalah tokoh pendukung? Berikan bukti yang mendukung jawabanmu. Kenapa? Karena perang yang terjadi di Makassar dengan mempertahankan kemerdekaan tanah kelahiran mereka melawan Belanda. Lalu identifikasi beberapa latar tempat yang menjadi latar dari cerpen dan cobalah temukan. Nah, untuk ini kita baru menemukan satu yaitu di Parepare. Lalu yang kedua, mengapa Ustadz Syamsuri akhirnya angkat senjata melawan Belanda? Karena Belanda menginvasi daerah Makassar sehingga terjadinya perang. Yang kelima, kita belum Pak. Tidak apa-apa. Baik, duduknya untuk segera dilakukan kembali ya. Silakan siapa yang mau untuk menyimpulkan? Akbar, silakan Jadi kalau Akbar. cerpen merupakan cerita pendek dan terdapat unsurnya paling lebih 51 juga ada. Terus dalam cerpen terdapat nilai moral, nilai budaya, religi, sosial, dan cerpen yang barusan kita pelajari yaitu cerpen berbuat pada keuangan. Mungkin jadi cerpen tersebut menceritakan latar belakang mengenai konflik atau perang di Makassar. Ya. Terima kasih Akbar untuk Jadi itu ya untuk materi pada kali ini. Jadi untuk minggu depan kalian itu belajar untuk menulis sebuah cerpen dengan bertemakan sejarah bangsa. Oke? Dan itu tugasnya dikumpulkan untuk minggu depan ya. Oke. Jadi pada pembelajaran kali ini kita membahas tentang menggali sejarah bangsa melalui cerita pendek. Dan dengan adanya unsur estetik dan unsur estetik. Oke, cukup untuk pembelajaran pada kali ini. Silakan Akbar untuk memimpin doa sebagai penutup pembelajaran pada kali ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran di hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Akbar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.